Ibu-ibu kerja dengan senyum, pulang dengan senyum. Peran ganda memang. Dan itulah yang harus dilakukan dalam konteks limbik sistem kita. Bekerja karena senyum mendahului daripada rasa apapun. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu akan menyegarkan kita. Gak ada sesuatu yang tanpa solusi. Allah tidak membebankan suatu soal tanpa ada jawaban. Pasti itu hukumnya. Nah, kesalahan di dalam mencoba memberikan semacam suatu batasan dari usia menjadi dikatakan tidak lagi produktif, itu kesalahan besar. Tidak ada kata berhenti di dalam berkarya. Yang masalah itu kan karena batasan institusi yang memang harus melakukan proses rotasi dan mutasi. Tapi setiap orang, tidak ada kata pensiun sebetulnya. Tidak ada kata pensiun, makanya kemudian dalam beberapa banyak ayat itu menegaskan bahwa sampai akhir hayat, menuntut ilmu pun dari sejak liang buatnya sampai ke liang lahat. Artinya tidak ada kata berhenti. Jadi kata pensiun itu tidak boleh ada image pada diri kita, baik perempuan maupun laki-laki. Tidak ada. Pensiun di dalam kesepakatan aktivitas sebuah institusi iya, entah itu jabatannya, tapi dia berkarya tidak ada. Makanya ingat surat Wal-Asri. Wal-Asri itu ingin menegaskan tentang tidak ada batasan pensiun. Demi masa sesungguhnya setiap orang rugi, kecuali dia 4 syarat. Jadi ketika tadi perempuan entah laki kemudian dikatakan pensiun di dalam hubungan tadi relasi institusional. Tapi waktu dia selama diisi dengan beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, itu namanya tidak rugi. Jadi masalahnya tinggal kita mencoba istilahnya tadi apakah istilah dikaryakan, atau dia sendiri mencoba untuk mencari sesuatu aktivitas yang tidak lagi memang baku seperti aktivitas pada saat dia mendapatkan suatu jabatan atau peran di dalam suatu institusi. Sehingga tidak ada kata pensiun sebetulnya. Orang tidak akan rugi ketika dia mengisi waktu dengan keimanan, mengisi waktu dengan amal soleh, mengisi waktu dengan berwasiat kebenaran dan berwasiat pada kesabaran. Jadi dengan kata lain mau dikaryakan, mau kemudian memang tidak lagi dikaryakan, tidak ada sebetulnya yang akan menghambat setiap orang mengisi waktu itu untuk tidak rugi kalau dia mengisi pada 4 hal. Jadi hapuskan kata pensiun. Pensiun adalah hubungan relasi antara seseorang dengan institusi. Tapi hubungan dia dengan Tuhan tidak ada kata pensiun. Kan dia harus berkarya terus, wa amilu sholihat, berkarya terus. Dengan tentu harus dibatasi pada kemampuan yang sekarang tentu sudah berbeda dengan kemampuan dia pada masa yang lalu. Jadi nggak ada kata pensiun, Bu, ya. Mau dikaryakan, mau tidak dikaryakan, tetap dimanapun dia harus meningkatkan kapasitas dari yang amanah yang diberikan, karena waktu masih ada pada dirinya sampai akhir hayat. Kalau sudah akhir hayat tidak ada lagi stres. Nah itu yang tadi saya katakan, salah kalau kita mengatakan tidak stres, kita pasti akan stres. Nah sekarang solusi ya, nah ini pertanyaan yang lebih menukik lagi di dalam aspek yang kita sebut, apa sebenarnya harus kita lakukan? Segala hal kalau ke dalam Islam tentu sudah sangat di fondasi pertama adalah innamal a'malu binniyat. Segala aktivitas kita tergantung pada niat. Nah, sering kita salah masang niat itu pada konteks yang tadi untuk menambah pendapatan, untuk mengurangi beban keluarga. Padahal tadi dalam kata innamal a'malu binniyat itu dengan jelas, ketika kamu niatnya begitu, ya kamu akan dapat sesuai niatnya. Makanya niatnya harus karena siapa sebetulnya? Karena Allah. Tidak boleh terbesit apapun pada setiap aktivitas peran gender apapun dalam konteks kita menempatkan diri, maka langkah pertama niat. Jangan niat karena tadi sekedar hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, niat karena untuk membantu keluarga. Itu niat-niat antara. Niat utamanya adalah dalam rangka beribadah pada Allah. Lakonnya saja ada peran gender memang, lakonnya dia berperan ganda, tapi hakikat sebenarnya tetap adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Jadi
peran ganda itu bagian daripada mengabdi. Mengabdi pada ketaatan suami, mengabdi pada ketaatan tadi struktur kerja yang memang banyak bukti yang menunjukkan perempuan itu lebih responsibel, lebih jujur, lebih taat dan sebagainya. Tapi niatnya tetap harus karena Allahnya, bukan karena institusi, bukan karena siapapun yang menyebabkan dia beraktivitas. Itu hal pertama. Solusi di dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapi pada setiap peran yang kita lakukan sebetulnya bermula daripada solusi harus kepada apapun yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah. Dan itu berikrar kita pada setiap sholat kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Gak ada karena li atasan, li suami, li ekonomi, tidak, tapi lillahi. Nah, yang kedua, nah ini dalam konteks tadi mengatasi skema stres. Slide saya masih bisa dilanjutkan nggak, Mas? Slide saya masih bisa dilanjutkan. Ya, ini solusinya di akhir soalnya saya berikan. Ya, dalam solusinya ada hal yang sederhana dalam menghadapi stres, karena manusia terjebak tadi, stres selalu dikonotasikan dengan negatif. Tidak. Dalam surat Al-Baqarah tadi sudah saya sampaikan, hukumnya wajib, stres itu bisyai'im, ya, dengan segala sesuatu dinamika, minal khauf dari ketakutan, walju kelaparan, wa naqsi minal amwal kemiskinan dengan harta, wal anfus kemiskinan harga diri, wa thamarot dan kemiskinan dari buah-buahan dan makanan, wa basyiris sabirin. Terus next pada solusinya. Next. Nah ini dia. Sebelumnya. Nah ini dia. Ya. Beberapa teknik mengelola di dalam menghadapi stres pada siapapun ya, apalagi pada peran ganda wanita. Maka kita membutuhkan yang disebut dengan relaksasi. Adanya masa-masa untuk kita rileks. Itu tentang manajemen waktu. Ya, manajemen waktu dengan segala aktivitas nggak boleh kita menghindari dari suatu kondisi. Nah, rileks ini bisa dikombinasi dengan kegiatan keagamaan memang. Jadi ibu-ibu, ritme umat Islam itu udah sangat pas untuk siklus ergonomis manusia. Subuh sholat, ya, kemudian zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, itulah ritme untuk merelaksasi. Kalau kita mau kombinasi relaksasi dalam bahasa agama, sebutnya di sholat itu. Maka sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, ya. Nah, kalau memang kemudian kombinasi secara umum olahraga, harus ada. Ya, olahraga yang bisa ibu-ibu dan lakukan, serta konsep makanan bergizi yang tentu seimbang, buah-buahan dan sayur dan sebagainya. Nah, ini dalam konteks yang kita sebut mengelola apa yang disebut stres secara umum. Tapi yang paling pokok adalah next. Nah, ini di sini. Next, ini di sini. Ada yang di awal. Kalau kita salah niat, yang pertama itu akan menimbulkan dampak-dampak berikutnya. Maka jangan salah niat. Yang kedua adalah nih, mengelola kualitas iman dengan merespon stres dengan mengelola persepsi. Apa mengelola persepsi? Next. Mengelola persepsi caranya adalah di sini. Pikiran, ya, dan ini hadits qudsi. Ana inda zonni abdibi. Allah berfirman pada hadits qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi, ya, the mind itu you are what you are using. Begitu dahsyatnya. Begitu kita bilang dalam hidup ini, aduh susah banget ya hidup, jadi susah. Aduh kayaknya nggak selesai masalah nih, ya nggak selesai. Makanya ini kekuatan pertama. Apa yang harus kita pesankan? Pesan positif ibu-ibu. Karena pesan positiflah kekuatan pertama di dalam menuju kepada pengelolaan stres yang tadi peran ganda ibu-ibu. Ibu-ibu akan peran ganda nih ya. Ninggalin anak kan, mau kerja kan? Kalau salah pesan, maka akan salah hasil. Kebanyakan ibu-ibu kalau dites, Bu, coba kalau mau pergi, katakan dapat tugas 2 minggu keluar kota. Apa pesan ibu-ibu kepada anak yang ditinggalkan? Ibu pesan apa, Bu? Nak, mama mau pergi 2 minggu. Kamu pesannya apa, Bu? Apa? Kamu
di rumah sholat. Nah, itu namanya pesan positif. Karena ada ibu-ibu yang nggak belajar tentang teknik ini, salah pesan. Nak, di rumah jangan main melulu ya. Nak, di rumah jangan. Ini namanya ibu sudah meninggalkan jejak pesan negatif kepada anak-anak ibu. Ketika ibu pulang, apa yang terjadi? Semua yang jangan itu dikerjain. Karena kekuatan otak itu adalah hanya merekam pesan positif. Jadi ketika kita mengatakan, nak jangan nakal ya, berarti kita sudah mengamankan energi anak ini nakal. Nak jangan main melulu ya, berarti kita sudah mempesan positif, anak ini akan main melulu. Makanya jangan kaget ketika pulang kerja, pulang daripada tugas tadi yang terjadi tadi. Dia main melulu dengan segala macam jangan-jangan tadi. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. I can because I want to. Saya mampu karena memang saya mau. Nah, kekuatan positiflah next akan menjadi kekuatan dalam surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, nah ini juga saya kira nanti para pakar hadis dan tafsir ingin mencoba meluruskan ini. Ma'a itu tidak berarti hanya kata sesudah. Karena sering diartikan sesudah kesulitan ada kemudahan. Ma'a dalam teori stres ini artinya bersama. Jadi kesulitan dengan kemudahan itu kata Allah bergandengan, ma'a. Siapa yang memutuskan? Mindset manusianya. Ketika kamu bilang susah jadi susah, ketika kamu bilang mudah jadi mudah. Maka kita harus selalu mengatakan next, persepsi ini yang pertama adalah dalam pengelolaan stres, next. Ya ini dia, ada otak manusia yang menyimpan triliunan pesan, dan triliunan pesan ini merupakan rahasia daripada fungsi sistem limbik, yang kalau dia bekerja itu dimulai dengan berpikir positif. Apa berpikir positif yang harus kita mulai? Ternyata sederhana. Berpikir positif akan mudah kalau kita terbiasa memang positive thinking. Bagaimana cara kita menunjukkan positive thinking? Ternyata sama dengan hadis Nabi. Tabassumuka fi wajhika laka sadaqah. Ternyata dimulai dengan senyum. Next. Jadi rahasia katup limbik ini kalau kita berpositive thinking, angkat lihat dari senyum kita. Ya kalau kita menghadapi saya sudah cemberut berarti bukan positive thinking. Jadi positive thinking pertama kali terletak di dalam menghadapi hidup itu dengan semua fenomena senyum dalam keadaan apapun. Makanya dalam surat Al-Baqarah tadi, wabasyiris sabirin itu ditandai dengan kalimat berikutnya, allazina iza asabatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi. Bukan kata-kata yang kemudian menimbulkan dasar memang hidup susah, Allah kejam, Allah nggak ngambulin, nggak akan senyum ini. Tapi ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun, senyum. Sesungguhnya semua dari Allah dan solusinya pun juga pasti akan kembali pada Allah. Jadi rahasia senyum ini sudah diteliti. Jangan senyum palsu. Ibu-ibu, saya punya kasus, pekerjaan dia adalah sebagai customer service. Apa pekerjaan customer service? 5S. Senyum, sapa, salam, sopan santun, tapi cuma di tempat kerja ibu-ibu. Begitu pulang, sama anak kecemberut, sama suami cemberut, na'udzubillah min dzalik. Dia jual senyum hanya untuk customer service-nya. Tapi di rumah dia nggak pernah menebar senyum. Padahal itu sudah sederhana. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi mindset berpikir positif terletak dari pertama kali saraf-saraf kita mengajarkan tentang positive thinking yang terletak pada kebiasaan kita untuk menebar senyum. Ibu-ibu kerja dengan senyum, pulang dengan senyum. Peran ganda memang, ya. Dan itulah yang harus dilakukan dalam konteks limbik sistem kita bekerja karena senyum mendahului daripada rasa apapun. Makanya innalillahi itu akan menyegarkan kita.
Gak ada sesuatu yang tanpa solusi. Allah tidak membebankan suatu soal tanpa ada jawaban. Pasti itu hukumnya. Mungkin ini beberapa kiat yang bisa dipakai di dalam mengelola stres dalam perang ganda. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah.